Akhir dari akhir zaman. Karena peperangan yang terjadi di mana-mana, dan kalau Israel mulai diusik, dilibatkan dan sebagainya, itu sudah jamnya udah makin dekat lah. Saya kadang suka bilang gini, ku tak pandang dari gereja mana, asal jangan dari gereja setan. Bahkan sampai ada lagunya Pak nih, cek gereja sebelah di pengen, wah cek gereja sebelah nih lebih oke nih. Jadi saya yakin tidak ada gereja yang sempurna. Tapi seandainya ada gereja yang sempurna, jangan masuk ke dalamnya. Karena Anda akan menjadikan gereja itu tidak sempurna kalau Anda masuk ke sana, kan? Kenapa orang pindah-pindah? Karena mereka cari restoran. Siapa yang khotbah lebih bagus, siapa yang tata lampunya lebih menarik, dan sebagainya. Itu sementara. Karena esensi penyembahan kan bukan di sana. Yang harus ditemukan oleh jemaat itu bukan entertainment, tapi encounter with Jesus. Kalau kita hanya di-entertain oleh orang lain yang melayani di mimbar, kita akan menjadi hakim. Pujiannya enak tadi, oh enggak, kurang. Khotbah kurang menggigit. Apakah pendeta perlu datang menggigiti semua supaya lebih terasa? Karena yang Tuhan cari bukan public life, tapi inner life. Nah, kita seringkali, apalagi yang suka di kamera ini, itu selalu menampilkan public life kita. Apa yang orang pandang, pencitraan. Tapi pergumulan kita, inner life, dalam memberitakan firman, dalam melayani. Bukan hanya sekedar pencitraan, bukan supaya jemaat banyak, bukan supaya nama terkenal. Hari ini di Cahaya Bagi Negeri spesial kita kedatangan seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Beliau adalah Ketua Sinode dari Gereja Bethel Indonesia. Halo Pak Rubin. Shalom. Bener ya Pak, saya menyebutkannya? Maaf, Shalom Pak. Tapi saya bukan dokter medis ya. Oh iya, dokter ya. Ya ini kita Cahaya Bagi Negeri sebuah kehormatan Pak ya, apalagi kita anak-anak muda. Kita mau cari tahu nih tentang. Kita mau cari tahu. Ya, yang kita jelas harus tentang kritis ya Pak. Keluarga, pemuritan dan gereja. Betul sekali. Iya. Tetapi Pak, saya mau bertanya Pak, sebelum kita masuk ke tema kita pertanyaan. Kalau menurut Bapak, saat-saat ini apakah kita ini sudah berada di tanda-tanda daripada akhir zaman atau seperti apa menurut Bapak? Ya, kalau menurut Alkitab, akhir zaman itu kan dimulai dari kedatangan Yesus pertama di Bethlehem sampai nanti kedatangan Yesus kedua. Tapi kalau saya melihat tanda-tandanya, ini sudah merupakan akhir dari akhir zaman. Karena peperangan yang terjadi di mana-mana, dan kalau Israel mulai diusik, dilibatkan dan sebagainya, itu sudah jamnya udah makin dekat lah, Yesus segera datang. Ya, karena kemarin kita juga sempat kepoin khotbahnya Bapak ya. Bapak kan saat itu membawakan akhir zaman ya Pak ya. Tadi tanda-tandanya Bapak bilang ada perang. Nah, ini gimana Pak dengan AI? Kan AI itu di luar sana akan diciptakan AI yang lebih canggih, super canggih. Kemarin juga di sosial media viral tuh Pak. Dan kita sekarang kalau syuting udah nggak perlu lagi syuting, tinggal bikin video. Nah, bagaimana nih Pak Bapak melihat teknologi AI dan gereja secara pribadi? Minggu yang lalu saya baru khotbah itu di jemaat kami tentang Google Veo 3. Yang menurut saya AI-nya itu selalu netral. Karena kan teknologi tidak bisa kita hambat. Dan kalau misalnya bicara soal pisau lah katakan, itu kan bisa pakai potong ketang, potong bawang, tapi juga bisa dipakai untuk nusuk orang. Tergantung siapa yang di belakangnya. Siapa yang menggunakannya. Betul. Nah, jadi minggu yang lalu tim media kami sudah coba kasih pengumuman pakai Veo 3 itu. Jadi nggak ada orangnya. Namun saya melihat karena si jahat itu berusaha untuk menggunakan apapun, ini bisa merupakan bahaya kalau orang-orang tidak sadar, karena bisa meniru wajah, suara, atau apapun juga. Dan kita harus sangat berhati-hati tentang hal itu. AI-nya tidak bisa ditentang. Bahkan ya AI itu udah misalnya udah seperti asisten pribadi ya Pak ya. Khotbah suara kita bisa ditiru. Kita gak susah membedakan mana yang asli dan palsu ya Pak ya. Ya, saya pernah ditunjukin satu orang karena saya mengiklankan sebuah merek
obat-obatan. Suaranya suara saya. Wow. Saya pikir, waduh, sejak kapan saya jadi pengiklan obat-obatan? Tapi ini Bahaya, sesuatu yang lebih bahaya akan datang di depan kita jika kita tidak gunakan AI itu sesuai dengan kebenaran. Ya. Nah Pak, melihat semua fenomena-fenomena yang terjadi, Bapak kan selaku hamba Tuhan, ketua sinode, goncangan apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini untuk gereja? Ya, tentu harus kita mengadaptasi seluruh gelombang pergumulan apapun yang sedang terjadi. Ini kan di Indonesia juga goncangan-goncangan politik ada, goncangan-goncangan ekonomi, tentang ekologi sekarang, soal tambang dan sebagainya yang sedang marak. Dan kita tahu kebenaran firman satu-satunya bisa mengarahkan kita supaya orang tidak rakus, tidak tamak. Tetapi juga di dalam gereja tentu ada pergumulan sendiri, pergumulan tentang keluarga, pergumulan tidak berfungsinya bapak di dalam keluarga. Padahal dia adalah orang yang bisa memberikan arahan dan semuanya ini harus dijawab oleh gereja sehingga kebenaran itu dibukakan melalui para hamba-hamba Tuhan, melalui gereja, akhirnya kita bisa hidup selaras dengan firman Tuhan yang dampaknya juga adalah kemampuan untuk mengatasi dan mengantisipasi semua pergumulan yang ada. Ya. Oke, tadi Bapak sudah mention nih tentang ayah dan keluarga ya Pak ya. Tapi nanti kita akan bahas. Wah ya, ini dia juga seorang ayah Pak. Ayah, saya juga ayah. Tapi nanti Pak kita bahas itu. Nanti ini menarik ya tentang keluarga pemuritan. Pak, tapi dalam gereja secara pribadi apa yang Bapak lihat Pak fenomenanya? Apalagi kan di sosial media kita banyak berseliuran ya Pak. Berita-berita saling menjatuhkan, saling apa yang Bapak lihat fenomena yang terjadi dalam dunia gereja-gerejaan Pak, khususnya sebelum kita masuk ke keluarga? Ya, sebetulnya sekarang ini ada banyak orang kan sangat terikat oleh sosial media, dan sekali lagi bisa positif atau negatif. Nah, memang waktu yang lalu saya pernah mention agak keras itu karena ada orang-orang yang kadang-kadang khotbah si A disandingkan sama khotbah si B, lalu kemudian dia mengambil keuntungan lah, cari viewer, subscriber. Betul. Saya memang waktu itu mengucapkan satu kalimat yang tidak enak, itu preman rohani. Dan orang menyalahpahami seakan-akan apologet adalah preman rohani. Padahal saya lagi khotbah tentang betapa pentingnya orang Kristen memahami soal apologetika. Betul. Tetapi jangan sampai orang-orang yang tidak bertanggung jawab inilah mengambil keuntungan, memperkeruh situasi yang ada. Betul. Tapi kalau itu menjadi sarana untuk kita bisa mengajarkan firman, sesuatu yang sangat bagus. Tapi jangan dipertentangkan lah, karena tiap orang kadang-kadang punya pemikiran yang berbeda dan kita harus belajar menghargai pandangan-pandangan orang lain. Kecuali kalau mereka bilang Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan Tuhan. Kalau menurut saya itu sudah bukan Kristen. Tapi kalau Yesus datang kapan, tanggalnya tentu kita tidak tahu. Tapi apakah sebelum masa aniaya, di tengah masa aniaya, setelah masa aniaya, ya terserah sajalah. Yang penting Yesus diakui sebagai juru selamat. Dan seringkali netizen selalu benar kan? Iya, memang netizen seperti itu Pak. Karena memang dunia sosial media itu orang-orang ini dengan bebasnya mereka menyampaikan dan bahkan ya mereka nggak sadar bahwa itu sebenarnya bisa menyakiti, melukai seseorang ya Pak. Dan nggak cuma itu, abis komen lupa sebenarnya dia juga komen apa. Oke, Bapak mungkin ini kita kemarin coba searching di sosial media, kita baca komentar apa sih yang terjadi, kita lihat juga di gereja ya. Mungkin kita mau minta perspektif Bapak aja, pandangan Bapak mengenai ini. Saling berkompetisi dalam dunia rohani. Nah, bagaimana Bapak melihat ini sebagai ketua sinode secara pribadi Pak? Ya, saya percaya setiap orang itu punya karunia dan panggilan yang berbeda-beda. Dan kalau kita bisa melihat ini sebagai perbedaan di dalam sebuah kebersamaan akan sangat bagus. Unity is not uniformity. Jadi kesatuan itu bukan keseragaman. Pasti ada perbedaan. Suami istri aja beda. Ya, sendok sama garpu mana lebih penting? Nggak ada yang lebih penting sih. Anak kembar aja beda ya Pak. Betul, semuanya saling melengkapi. Nah, yang jangan itu adalah dibentur-benturkan. Padahal yang bersangkutan ini nggak ada masalah satu dengan yang lain. Ya, betul. Nah, itu fenomena kalau menurut saya pihak ketiga yang ingin mendapatkan keuntungan tertentu dari konflik-konflik, dari ini bikin konflik-konflik sendiri Pak. Menurut saya kembali lah, pelayanan itu harus motivasinya tulus. Oke. Ngomongin tentang penggembalaan Pak, ini kan kalau saya ya Pak sebagai seorang domba lah ya Pak ya, saya melihat pengembalaan itu memang peranannya sangat penting untuk seorang hamba Tuhan. Nah, tetapi
saya pribadi melihat begitu banyak fenomena, Pak. Orang yang wah kira membentur-benturkan itu dengan artian wah ini gembala yang berhasil. Apakah gembala yang berhasil itu tolak ukurnya seperti apa sih, Pak, sebenarnya? Apakah gimana gitu ya, menurut Bapak secara Papa saya seorang pendeta. Dia salah satu founder dari Gereja BT Indonesia. Yang dulu dimulai dari 129 hamba Tuhan, sekarang sudah ada lebih kurang 7.000 gereja di seluruh Indonesia dan 27 negara di dunia. Dia suka kasih pesan sama saya. Dia bilang, "Rubin, jangan ingin jadi pendeta terkenal, tapi jadi pendeta yang masuk surga." Wow. Jadi saya pikir, wah jangan-jangan pendeta yang masuk surga ini. Nah, jadi artinya kita harus menjaga karakter kita. Jadi itu adalah hal yang utama. Kalau saya yakin nih, perkenanan Tuhan adalah hal yang paling harus kita kejar dalam kehidupan. Yes. Kerinduan saya bukan jemaat tambah banyak, gereja makin besar, nama lebih terkenal. Tapi waktu saya ketemu Tuhan, saya hanya ingin dengar Tuhan bicara. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku. Terimalah kebahagiaan yang sudah disediakan oleh Bapa dari sejak dunia belum dijadikan. Cuma itu yang paling kita kejar dalam kehidupan, perkenanan Bapa. Saya sangat tertarik dengan perkataan Bapak tadi. Bagaimana mengejar perkenanan Tuhan. Buat Bapak perkenanan Tuhan untuk panggilan Bapak seperti apa? Ya, kalau perkenanan Tuhan secara umum yang kita lihat dalam Alkitab adalah keserupaan karakter seperti Kristus. Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita makin mirip nggak seperti Kristus. Sebab ketika kita mulai memperbandingkan perbedaan yang ada, orang menyerang dan sebagainya, saya rasa itu bukan karakternya Kristus. Oke, setuju Pak. Dan yang kedua bukan hanya karakter, tetapi karya Kristus di atas muka bumi ini. Dan itu kan diucapkannya ketika dia mau naik ke surga. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Iya. Jadi amanat agung itu yang harus kita kejar, kerjakan dalam kehidupan. Tapi amanat agung kan nggak mungkin dilakukan oleh satu gereja. Makanya unity itu sesuatu yang sangat penting supaya semua mereka menjadi satu. Jadi saya kadang suka bilang gini, ku tak pandang dari gereja mana, asal jangan dari gereja setan. Nah, ini menarik ya. Ku tak pandang dari gereja mana, asal jangan dari gereja setan. Ini bahkan sampai ada lagunya Pak nih, cek gereja sebelah. Cek gereja sebelah. Wah, cek gereja sebelah nih lebih oke nih. Ya, jadi saya yakin tidak ada gereja yang sempurna. Dan kalau kita ingin menemukan gereja yang sempurna, kita tidak mungkin bisa dapat. Tapi seandainya ada gereja yang sempurna, jangan masuk ke dalamnya. Karena Anda akan menjadikan gereja itu tidak sempurna kalau Anda masuk ke sana kan. Dan saya melihat begini ya. Iya, Pak. Saya yakin bahwa kekristenan itu akan solid kalau orang tertanam dalam pemuridan. Wow. Kenapa orang pindah-pindah? Karena mereka cari restoran. Siapa yang khotbah lebih bagus, siapa yang tata lampunya lebih menarik dan sebagainya. Itu sementara. Karena esensi penyembahan kan bukan di sana. Tapi pada transformasi kehidupan. Dan transformasi kehidupan itu kan amanat agung. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan pemuridan bukan cuma mengikuti pendalaman Alkitab. Pemuridan adalah proses menjadi serupa seperti Kristus. Dengan segala hal yang Tuhan izinkan untuk meremukkan kehidupan kita yang penuh dengan masalah, tonjolan karakter yang tidak baik. Makanya tertanam dalam sebuah gereja menjadi sesuatu yang sangat penting. Walaupun mungkin pendetanya tidak sebagus yang Anda temukan di YouTube, walaupun gerejanya tidak semegah, sebesar yang orang-orang suka keliling-keliling, tapi ketika ada mentor, ada bapak di sana, dan kita punya hati seorang anak yang rela diajar, saya yakin pemuridan itu yang akan membuat kita jadi dewasa rohani. Sebenarnya sebagai seorang gembala juga, tolak ukur keberhasilan itu juga bukan karena banyaknya jemaat, tapi mereka juga harus bertumbuh dan melakukan pemuridan itu ya Pak ya. Apakah gereja yang besar itu pasti jemaatnya dewasa? Jawabannya kan tidak. Iya Pak. Kalau misalnya kita telusuri kehidupan jemaat, kita harus sadar bahwa banyak jemaat-jemaat itu
Kristen TK, taman kanak-kanak. Iya. Kalau kita masuk dan sebagainya, pergumulan-pergumulan mereka, kasus-kasus dalam rumah tangga, kasus utang tidak mau bayar, tidak jujur dan sebagainya, itu sangat banyak. Jadi apa yang paling penting? Mendewasakan orang menjadi serupa seperti Kristus dan melaksanakan amanat agung. Ya, Dan itu kan adalah inti daripada pemuridan. Tapi begini, saya tentu tidak menentang mega church. Ya. Tuhan juga percayakan kepada saya sekarang ada banyak gereja Ya. lokal dan ribuan anggota jemaat. Betul. Tetapi saya melihat dan saya ngomong kepada para pengurus inti kami, kita ini tidak boleh kejar berapa orang yang hadir pada hari Minggu saja, tapi berapa orang yang kita baptis setiap tahun. Karena tolok ukur apa kalau kita bisa bilang gereja kita maju? Karena orang bisa pindah dari gereja-gereja lain ke tempat kita. Yap. Tapi kalau baptisan itu kan mulai dari pengenalan akan Kristus. Jadi itu yang kita harus lakukan. Lalu kita masukkan mereka dalam komunitas sel. Supaya apa? Setiap orang itu tahu panggilannya apa, karunianya apa, sehingga mereka nggak jadi penonton, tapi mereka menjadi jemaat yang aktif di dalamnya. Dan itu membutuhkan proses yang cukup panjang dan kata kuncinya adalah mentor. Perlu ada kakak rohani, bapak rohani, teman rohani yang mementori kita. Ya, yang bertumbuh bersama ya Pak ya. Ya, betul. Oke Pak, berarti gimana nih menurut Bapak secara pribadi di era sekarang, tadi kita udah bahas tentang goncangan, AI, bahkan gereja menghadapi berbagai struggle ya Pak ya. Gimana gereja biar menurut Bapak nih tetap relevan juga dan sesuai dengan esensi gereja menurut Bapak secara pribadi, apa yang harus dilakukan? Ya, apa itu gereja? Umat yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Allah yang ajaib. Berarti kalau kita tergabung dalam satu gereja, perbuatan kegelapan harus kita singkirkan. Ya. Jangan justru di gereja kita pakai topeng, pakai jubah putih untuk menutupi kegelapan yang masih ada dalam hidup kita. Dan ada panggilan-panggilan gereja kan, diakonia, marturia, koinonia, didaskalia, lalu liturgia. Artinya kita harus menyembah Tuhan, kita harus jadi berkat bagi orang lain, kita harus memberitakan Injil, kita harus dimuridkan, kita juga harus melakukan tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan. Dan ketika setidaknya kelima tugas yang tadi saya sebutkan dilakukan, maka gereja memenuhi panggilannya. Nah, dan saya melihat begini, apa sih hukum yang paling penting yang diajarkan Yesus? Kalau menurut apa yang saya simak, dua hal. Amanat agung tadi, pergi jadikan semua bangsa murid, Matius 28, 19, 20. Yang kedua adalah hukum agung, Matius 22. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita melakukan dua hal tersebut, maka sebetulnya panggilan gereja, baik secara global maupun secara lokal dan juga hidup kita, itu tergenap. Ya, dua tadi Bapak udah mention. Iya, betul sekali. Tapi saya mungkin kepo aja Pak, ini di luar pertanyaan. Tadi Bapak bilang dua hal tadi. Jika dua hal tadi tidak dilakukan, menurut Bapak gimana secara pribadi? Karena itu kan yang ngomong adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau gereja melakukan sesuatu yang Tuhan Yesus tidak perintahkan dengan sungguh-sungguh, mana mungkin bisa. Tapi kenapa saya tadi sebutkan 5 tugas gereja? Karena dari hukum agung, kasihlah Tuhan, kasihlah sesama. Ini ada 2 tugas gereja. Pertama liturgia, penyembahan, kasihlah Tuhan. Yang kedua adalah kasihlah sesama. Ini adalah diakonia. Yang berikutnya adalah amanat agung, pergilah. Ini marturia, penginjilan, kesaksian. Yang kedua, baptislah. Baptislah artinya orang yang sudah dibaptis terima Yesus harus tergabung di dalam keluarga Allah. Ini bicara soal koinonia, persekutuan satu dengan yang lain. Baru yang ketiga, ajarlah, yaitu didaskalia atau pemuridan. Jadi 5 hal ini harus dilakukan menjadi tugas gereja, sumbernya amanat agung dan hukum agung. Kalau Tuhan suruh itu, ngapain kita cari-cari yang lain? Betul. Nah, Pak, kalau ini saya penasaran ya Pak, kalau pendapat Pak Rubin selaku ketua sinode yang sudah lama mengembalakan, untuk di saat-saat ini Pak, kira-kira apakah 5 hal tadi yang Bapak bilang sudah dipenuhi sama gereja, atau jangan-jangan menurut Bapak ada nih hal-hal yang sekarang sudah mulai agak bergeser dan perlu dipulihkan? Terus terang ada gereja-gereja yang sangat menekankan faktor pertama, penyembahan. Pujian penyembahannya bagus. Tapi kesaksiannya kurang.
Ada gereja yang sangat penginjilan, misi, pemuridannya kurang. Sedangkan semua tuh harusnya balance. Balance. Jadi kesetiaan kepada amanat agung dan hukum agung akan menghasilkan gereja yang agung. Oh. Bagaimana caranya ya? Iya. Yaitu kalau kita menjadikan 5 hal ini menjadi 5 bidang di dalam pelayanan gereja lokal kita, apakah besar atau kecil. Jadi selain ada gembala, ada sekretaris bendahara biasanya, buat 5 bidang. Bidang penyembahan, bidang pelayanan, diakonia, bidang penginjilan, bidang persekutuan, dan bidang pemuridan. Jadi kalau ada 5 bidang ini, kalau gereja kecil mungkin orangnya nggak terlalu banyak, dirangkep gitu, nggak apa-apa. Tapi 5 bidang ini selalu ada. Kalau kita membuat 5 bidang tersebut, maka apa yang Tuhan perintahkan secara lebih konsisten kita akan lakukan. Kalau tidak kan cuma di konsep kepala dan cepat lupa kita. Betul. Nah itu harus dikerjakan. Dan ya mungkin nggak tahu sih ya Pak, ya, mungkin juga memajukan satu bidang. Karena bidang itu bisa jadi magnet, mungkin ada pemikirannya seperti itu kadang-kadang ya Pak. Nggak apa-apa, kasih karunia Tuhan kan bisa. Betul. Misalnya tadi pujian penyembahan, tapi jangan lupa, ini salah satu tugas, 4 tugas lain tetap ada. Dan itu tidak boleh dilupakan ya Ini Pak. sebenarnya tadi kita udah mau beralih ke pemuridan, tapi ada yang menarik Pak. Saya cuma nanya minta komentar Bapak tanpa kita menjudge ya. Kalau ya sekarang kan di sosial media kita kan hampir semua orang menghakimi ya. Kayak tadi Bapak bilang kan, harusnya 5 hal itu dilakukan. Tapi kan sekarang kita lihat kan gereja misalnya dibilang entertainment, hiburan gitu kan. Akhirnya melupakan esensinya itu kan. Nah, bagaimana Bapak melihat, menyikapi fenomena itu Pak? Sebetulnya salah satu cara untuk membuat gereja itu maju adalah jemaat merasa bergairah hadir dalam sebuah ibadah. Sebab kalau misalnya jemaatnya malu ngajak temennya, udah jangan ke gereja saya deh. Aduh, di gereja saya pujiannya nggak bagus, khotbahnya ngantukin. Udah ke gereja cek toko sebelah ya. Nah itu kan ada sesuatu yang salah. Jadi ketika kita memiliki ibadah yang hidup, yang semangat, itu sesuatu nilai positif. Saya tidak melihat sebagai sesuatu kekurangan. Tapi saya yakin begini, yang harus ditemukan oleh jemaat itu bukan entertainment, tapi encounter with Jesus. Jadi kalau kita hanya di-entertain oleh orang lain yang melayani di mimbar, kita akan menjadi hakim. Pujiannya enak tadi, enggak, kurang. Khotbah kurang menggigit. Apakah pendeta perlu datang menggigiti semua supaya lebih terasa? Gitu. Jadi encounter, perjumpaan pribadi dengan Kristus itu sesuatu yang sangat penting. Dan itu bisa dialami bahkan ketika kita sendirian, nyanyi di kamar, nggak bisa main musik, tapi hati kita terarah kepada Allah, kita bisa ketemu Tuhan ya dalam tanda kutip, ngalami hadirat Tuhan. Dan mungkin bukan di mega church dengan tata lampu, dengan musik yang sangat luar biasa, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai entertainment. Jadi kembali pada esensi. Kan penyembahan itu bukan lagunya. Penyembahan itu adalah hati yang terangkat kepada Yesus. Menarik tadi Bapak bilang perjumpaan dengan Yesus ya Pak. Sepakat sih Pak, setuju Pak. Karena kadang kita kan dimanapun kita sebenarnya bisa mengalami perjumpaan sama Yesus tadi Pak ya. Setuju. Mungkin kita lagi berada sendiri di kamar, nggak ada teman, nggak ada sahabat, justru kita dengan cuman hanya nyanyi aja kita ngerasain hadirat Tuhan ya Pak ya tadi Pak. Dan saya melihat gini, kesulitan seringkali akan membawa kita untuk lebih mengenal Tuhan. Bukan berkat. Bukan gegap gempitanya sebuah acara. Karena kalau saya baca misalnya Yesaya pasal 6, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Itu Yesaya ngalami Tuhan kapan? Dalam tahun matinya Raja Uzia. Artinya ketika rajanya mati, ketika kegoncangan politik dan sebagainya menghantui Israel, dia ketemu Tuhan. Jadi rupanya kalau istilah sekarang, dia kan orang percaya, orang Kristen lah kalau sekarang, tapi nggak pernah ketemu Tuhan. Ketemu Tuhannya pada waktu dia mengalami kesulitan. Nah, kalimat ini bisa diganti dalam konteks kita. Dalam tahun pacarku digayat orang, aku ketemu Tuhan. Dalam tahun usahaku bangkrut, aku ketemu Tuhan. Jadi kesulitan jangan dilihat secara negatif. Itu adalah cara Tuhan menerobos kehidupan kita. Menarik Pak. Ini cuma penasaran saya ya Pak. Pertanyaan penasaran saya. Menjadi gembala itu kan pasti nggak mudah Pak. Menurut Bapak biasanya Bapak bilang kesulitan. Apa sih Pak yang paling sulit
dalam menurut Bapak menjadi seorang gembala? Mungkin saya mulai dengan kebalikannya. Apa yang membuat seorang gembala sangat bergembira? Ya. Melihat anak-anak rohaninya hidup dalam kebenaran. Amin. Wow. Kalau waktu kita khotbah, waktu kita doakan, waktu kita konseling, orang itu berubah hidupnya dari hampir cerai, kondisi ekonomi berantakan, mulai dipulihkan, mereka diberkati jadi berkat. Oh, itu membawa kegembiraan. Walaupun dia nggak pernah kasih duit sama kita. Karena yang kita lihat kan bukan soal pengejaran materinya, tapi transformasi kehidupan. Yap. Apa yang membuat seorang gembala Dan sedih? itu sebenarnya iya. ketika orang yang kita layani dan sebagainya, itu ternyata nggak peduli akan firman, kita udah doakan, nasihati, ternyata dia melanggar firman, menyakiti hati Tuhan, tentu itu akan melukai hati. Kita ada rasa, aduh, mesti khotbah apa lagi ya, mesti doa apa lagi ya, mesti konseling apa lagi ya. Rasanya istilahnya semua jurus udah dikeluarin, udah doa, udah puasa, udah apa, kok nggak berubah-ubah nih orang. Yap. Nah itu yang merupakan apa ya, plus minus dalam pelayanan pengembalaan. Tapi kalau orang cinta Tuhan, waduh itu sudah anak-anak rohani tumbuh di dalam kebenaran itu yang paling kita Dan tidak bisa sukai. dibayar dengan apapun ya. Oh tidak bisa. Betul. Kalau dalam pelayanan yang saya lakukan, apalagi saya juga sebagai ketua sinode kan sering turun ke daerah-daerah. Itu terus terang saya kadang kalau sama istri udah siapin banyak amplop. Untuk apa? Memberkati orang-orang yang saya merasa tergerak untuk mereka. Yes, Pak. Dan kita harus berkorban untuk mereka, untuk hal tersebut. Nah, jadi pelayanan itu kan bukan untuk mencari sesuatu. Jadi kadang-kadang kan ada orang pakai sosmed dan sebagainya, pendeta, bajunya bagus, semuanya hebat, mobilnya dan sebagainya. Saya mau bilang, banyak hal-hal bagus dari yang saya miliki. Ini handphone saya bagus nih. Merek apa? Casio, dikasih orang. Saya percaya. Handphone kasih orang. Mobil saya merek Casio. Jadi kadang-kadang orang tidak melihat itu. Dan kalau kita kadang-kadang ada orang jemaat yang kasih tas branded bagus sama istri saya. Istri saya itu lama nggak pernah mau pakai. Takut menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sampai akhirnya pemberinya bilang, "Tante, kok udah dikasih nggak suka ya?" Apa, aduh sorry ya, kan kita nggak mau orang lain nanti gini gitu. Nggak apa-apa, mereka kan nggak kasih, saya kan memberi dengan tulus, dipakai dong. Jadi akhirnya kita bilang ya udahlah, yang penting kan yang tahu hati kita adalah kita dan Tuhan sebetulnya. Kita tentu tidak boleh flexing atau hidup pas-pasan tapi mau beli tas branded dan sebagainya, nggak ada guna lah. Begitu. Mau merek apapun yang penting kita hidup berpada dengan apa yang ada. Tapi memang itu yang menarik ya Pak. Suatu hari akan ada pertanggungjawaban seorang hamba Tuhan kepada Tuhan. Ya. Nah hari itulah yang sungguh-sungguh kita semua harus jaga. Karena kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita. Karena kita nggak bisa bertanggung jawab kepada orang-orang banyak yang ada di sosial media dan sebagainya. Kita mesti tanggung jawab sama Tuhan. Jadi betapa pergumulan kita adalah yang tadi itu. Hai hambaku, aku berkenan kepadamu. Udah. Itu yang paling utama. Tapi kalau Tuhan bilang, enyahlah kamu. Wah, habis hidup kita. Kita tidak haraplah itu terjadi. Ya. Perkenanan Tuhan lebih penting daripada kita hanya sekedar mencari validasi tadi, Pak ya. Tentu. Ya karena kan sekarang semua validasi dilihat berdasarkan sosial media, apa yang dipakai kan. Padahal perkenanan Tuhan tadi Bapak bilang itu jauh lebih penting dari apapun ya kan yang kita terima ya Pak ya. Dan orang sekarang kan lebih banyak cari pembenaran dan bukan kebenaran. Pak. Jadi apa yang orang pandang tentang kita. Jadi kalau saya ingat di Alkitab ya, pada waktu Yesus dibaptis, Bapa bilang, aku suka sama kamu, aku berkenan kepada kamu. Apakah Yesus pernah khotbah pada waktu dia dibaptis? Kan belum pernah khotbah. Belum bikin satu gereja pun istilahnya, belum membuat satu mujizat apapun. Kenapa bilang aku suka sama kamu? Karena yang Tuhan cari bukan public life, tapi inner life. Wow. Nah, kita seringkali apalagi yang suka di kamera ini, itu selalu menampilkan public life kita. Apa yang orang pandang, pencitraan.
Tapi pergumulan kita, inner life, apa Bapa berkenan kepada kita atau tidak, itu menjadi pergumulan seumur hidup. Betul. Sehingga apapun konten yang kita tayangkan dimanapun, apalagi dalam hal rohani, selalu harus jaga hati. Apakah ini yang Bapa lihat, inner life saya, tulus, dalam memberitakan firman, dalam melayani. Bukan hanya sekedar pencitraan, bukan supaya jemaat banyak, bukan supaya nama terkenal. Apakah Bapa disukakan? Dan menjaga hal itu merupakan pergumulan yang sangat penting seumur hidup kita. Karena Tuhan kan nggak cari follower. Tuhan cari disciple. Di era sekarang kita cari follower. Oh iya, kita nggak cari follower gitu. Itu teman saya, Pak. Dia juga Pak cari follower juga. Ya, ini menarik Pak. Disciple or die berarti kan Pak. Kalau gereja nggak melakukan disciple berarti kita harus kehilangan generasi atau kayak gimana Bapak? Betul. Dan ini pergumulan gereja yang penting karena gereja mulai salah satu tolok ukurnya berapa uang yang disediakan gereja untuk pembinaan generasi tua atau orang dewasa dibandingkan dengan anak remaja. Kecil sekali. Dan saya akan menyaksikan sebuah video pelayanan kemanusiaan Siben Indonesia, yaitu Ober Berkat Indonesia. Inilah kesaksian dari Ibu Dorcas Sonbai. Ibu Dorcas Sonbai, seorang orang tua tunggal yang tinggal di desa Baumata Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sudah 4 tahun Ibu Dorcas menderita pterygium, sebuah penyakit mata yang ditandai dengan tumbuhnya selaput pada bagian putih bola mata yang mengganggu penglihatannya. Sampai sekarang saya melihat kayak mata saya kabur-kabur begitu. Yang dirasakan tiap hari kalau siang itu mata saya kayaknya pedis begitu, merah begitu. Keinginannya untuk mengoperasi matanya tidak pernah terwujud karena keterbatasan ekonomi. Penghasilan Ibu Dorcas dari bekerja sebagai buruh tani, penjual sayuran, dan menyediakan jasa cuci setrika bagi tetangga hanya cukup untuk kebutuhan dasar dirinya dan kelima anaknya. Saya pikir mau operasi hanya masalah uang begitu. Saya pernah berdoa untuk minta pertolongan Tuhan supaya mata saya bisa sembuh. Suatu hari, Obor Berkat yang merupakan bagian dari pelayanan kemanusiaan Cahaya Bagi Negeri Indonesia mengadakan operasi katarak gratis di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kami mengetahui keadaan Ibu Dorcas dan langsung bergerak memberikan operasi gratis kepada Ibu Dorcas. Sudah senang dan saya juga bersyukur kepada Tuhan karena sudah selesai operasi. Saya berterima kasih kepada TBN Indonesia sudah bantu saya, sudah dioperasi mata saya. Ada begitu banyak yang seperti Ibu Dorcas, mereka juga butuh pertolongan, mereka juga butuh uluran tangan. Kalau mungkin Anda berpikir, saya rindu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menghadirkan Tuhan bagi mereka. Mari bergabung bersama kami menjadi mitra CBN. Karena pelayanan kemanusiaan CBN Indonesia itu Ober Berkat Indonesia boleh hadir di setiap daerah berkat kerjasama dengan mitra-mitra kami, yaitu mitra CBN. Di layar sudah ada QR Code di mana ketika Anda klik di sana, Anda bisa langsung berdonasi melalui e-wallet Anda dan Anda juga bisa langsung menjadi mitra kami, mitra CBN. Kalau Anda butuh informasi lebih lanjut, silakan klik www.donasijawaban.com. Dan mari bersama pelayanan kemanusiaan CBN Indonesia itu Ober Berkat Indonesia, kita hadir memberikan terang pengharapan bagi mereka yang membutuhkan.